Apalagi ini, kenapa Iran sekarang melakukan serangan pendahuluan ke Yordan? Karena dia udah ngebaca pertemuan Donald Trump dengan Netanyahu. Ini sedang ada koordinasi antara Amerika Serikat dengan Israel. Yang bagi Iran itu dibaca, ini sedang ada koordinasi untuk melakukan serangan bersama kembali kepada Iran Mhm. gitu. Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Buntut dari peristiwa itu langsung dibalas Amerika dengan menyasar aset militer Iran. Lalu apakah pengerahan kekuatan militer akan berlanjut? Kita bahas bersama peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali. Mas Pizarro, kalau kita melihat eskalasi saat ini, apa sebenarnya eskalasi yang akan kita simak ke depannya nih? Apakah akan jalan di tempat dengan jual beli serangan atau meluas seperti ancaman yang sudah disampaikan Iran? Iya, menurut saya Mbak Cynthia ini situasi akan lebih panas ya ke depan ya. Karena kita lihat ini ada yang baru dari pola serangan Iran ke Yordania. Dia lebih dahulu melakukan serangan tanpa harus merespon serangan Amerika Serikat gitu. Jadi ini inisiatif Iran langsung menyerang Yordan tanpa menunggu dulu dia diserang oleh Amerika Serikat. Saya kira ini pola baru yang jarang sekali dilakukan oleh Iran selama ini atau bahkan sama sekali belum dilakukan. Artinya apa? Iran sekarang udah dalam tahap posisi mereka kayaknya udah nggak mau lagi diplomasi dan negosiasi lagi. Karena apa? Baik faksi pragmatisnya Iran maupun faksi garis kerasnya Iran udah mengatakan bahwa diplomasi kayaknya udah nggak menguntungkan bagi mereka. Karena apa? Karena ada beberapa faktor Mbak Cynthia. Pertama, udah terbukti dalam negosiasi mereka berkali-kali, mereka tetap diserang oleh Amerika Serikat. Kedua, walaupun mereka sudah menggelar MOU antara Iran dan Amerika Serikat, itu tidak menjadi jaminan bahwa Ya. Amerika Serikat tidak menyerang Selat Hormuz. Jadi saya kira eskalasi akan lebih sangat kuat ke depan dengan situasi seperti ini. Oke, Mas Pizarro, kalau diplomasi sudah bukan jalan yang akan ditempuh oleh Iran lagi, apakah strategi baru Iran ini bisa dikatakan akan lebih besar lagi eskalasinya jika dibandingkan sebelum MOU sempat dilakukan? Jadi gini Mbak Sinta, sekarang ada situasi yang menarik ya, di mana perang antara Iran sama Amerika Serikat udah melebar ke kawasan nih. Kita lihat sekarang misalkan Amerika Serikat dengan Saudi itu udah melakukan serangan kepada milisi Iran yang ada di Irak. Begitu juga Houthi, proksinya Iran sudah Mhm. melakukan serangan kepada basis-basis kapalnya Saudi ataupun fasilitas minyaknya Saudi. Artinya ini udah agak melebar situasinya. Kalau ini sudah melebar, kita udah bisa melihat bahwa eskalasi perang sekarang udah menuju kepada eskalasi yang lebih panas. Apalagi ini, kenapa Iran sekarang melakukan serangan pendahuluan ke Yordan? Karena dia udah ngebaca pertemuan Donald Trump dengan Netanyahu. Ini sedang ada koordinasi antara Amerika Serikat dengan Israel. Yang bagi Iran itu dibaca, ini sedang ada koordinasi untuk melakukan serangan bersama kembali kepada Iran Mhm. gitu. Karena apa? Mhm. Netanyahu kan dia ngomong bahwa Iran ini nggak boleh dibiarkan mengendalikan Selat Hormuz sendirian. Ini yang tersisa sekarang kekuatan Iran itu di Selat Hormuz gitu. Itu kan pesan dan sinyal bagi Iran bahwa Netanyahu bukan tidak mungkin bisa melakukan serangan direct kepada Iran. Makanya itu sebagai bentuk peringatan kepada Amerika Serikat, peringatan kepada Israel, mereka menyerang fasilitas Amerika Serikat yang ada di Yordan ya. Karena apa? Itu bisa dikatakan yang paling lemah. Karena sinyal-sinyal radarnya, sinyal komunikasinya itu udah berhasil dilumpuhkan Mbak Cynthia dari serangan Iran sebelumnya gitu. Ini kan luar biasa ya. Dan Ya. ini yang menurut saya akan menjadi eskalasinya kalau kemudian akhirnya Donald Trump dan Israel kembali bersama melakukan serangan kepada Iran, saya kira itu jadi garis merah bagi Iran untuk membuat perang ini menjadi lebih besar. Oke, jika memang perang ini akan lebih besar, singkat saja Mas Pizarro, apa yang akan memicu Iran untuk mengerahkan proksi-proksinya ini? Iya, menurut saya memang menjadi pemicunya Iran jika mereka menggerakkan proksinya itu ditandai dengan serangan kembali bersama Amerika dengan Israel yang menyasar fasilitas nuklir gitu. Karena pembacaan IRGC Mbak Cynthia, ini koordinasi antara Amerika dengan Iran, sasaran itu sangat sangat jelas. Pertama, serangan fasilitas nuklir, serangan Hormuz dan lain sebagainya. Ya. Jika serangan ini berlangsung berhari-hari secara intens, saya kira itu menjadi salah satu indikator bagi IRGC untuk melakukan serangan balasan. Nah, saya kira itu variabel-variabel yang sekarang sedang dipertimbangkan Iran, apakah membuat perang ini menjadi lebih besar atau tidak. Ini juga akan sangat bergantung bagaimana hasil pertemuan Donald Trump dengan Netanyahu. Tapi yang jelas Netanyahu sudah menegaskan bahwa Iran tidak boleh mengendalikan Selat Hormuz sendiri dan mereka siap untuk melakukan pertempuran. Oke, Mas Pizarro, Israel mengungkap dukungannya untuk Amerika Serikat dan juga menyerang Iran. Apakah Israel juga akan turut dalam peperangan ini yang kali ini? Iya, saya kira Netanyahu sudah mengatakan ya bahwa kami hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Donald Trump untuk melakukan serangan kepada Iran. Memang Netanyahu mengatakan saya tidak sedang memaksa atau sedang mendorong meyakinkan Amerika untuk melakukan serangan kepada Iran, tapi dia mengatakan bahwa
Israel siap untuk melakukan pertempuran dengan Iran. Itu kan juga yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Israel selama ini gitu ya. Dan problematikanya juga di Iran juga ngebaca nih Mbak Cynthia masalahnya. Di dalam negeri, di dalam pemerintahan Amerika Serikat itu juga pecah. Misalkan Marco Rubio ya, itu Menlunya itu mendorong serangan terus berkelanjutan kepada Iran. Sedangkan GD Vance itu juga dia lebih pragmatis, dia lebih mendorong adanya kesepakatan dengan Iran. Nah, ini kan tidak ada ketidakjelasan bagi Iran. Sebenarnya apa suara tunggal dari Amerika Serikat? Makanya mereka juga melakukan serangan kepada Yordania, pangkalan-pangkalannya, untuk semakin memperkeruh internal dari Amerika Serikat. Kemudian juga Iran itu juga pesimis sebenarnya, ini akan ada negosiasi, karena problematikanya di tingkat Kongres saja banyak yang menyerang kesepakatan MOU Iran dengan Amerika. Contoh Demokrat kan. Demokrat kan memanfaatkan situasi ini untuk menekan Donald Trump bahwa kesepakatan MOU dengan Iran saat ini itu tidak menguntungkan Amerika Serikat dan lebih baik di eranya Obama. Nah, ini kan bagi Iran, wah ini oposisinya Trump aja ternyata juga lebih sama kerasnya gitu. Jadi buat apa kami bernegosiasi, buat apa kami melakukan diplomasi, dan mereka makanya itu melakukan persiapan kemampuan mengkonsolidasikan Irak. Kemarin Perdana Menteri Irak kan bertemu dengan Presiden Iran ya, itu kan juga pesan dari Irak. Sebenarnya Irak tidak ingin dibawa-bawa dalam perang ini, tetapi problematikanya di dalam Irak ada faksi-faksi milisi pro Iran yang siap diperbantukan untuk memberikan bantuan kepada Iran jika kemudian perang antara Israel, Amerika dan Iran itu kembali pecah. Saya kira sekarang proksi-proksi Iran lagi pasang kuda-kuda semua, Iya. Mbak Cynthia. Oke. Houthi dan milisi PMF, dan ini yang kita khawatirkan eskalasi menjadi lebih besar. Baik, terima kasih peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Mas Pizarro. Sore Mbak Cynthia.